Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for click this video dan semoga kalian sehat selalu. Meskipun aku sendiri gak tahu ini udah hari keberapa quarantine day. Karena biasa gitu ya, aku sendiri lagi kondisi kayak gini malah kebanyakan main HP, cek-cek sosmed meskipun gak ada tuh yang ngechat. Tapi gak apa-apa, aku pengen nanya nih ke kalian. Di sini pasti ada kan di antara kalian yang K-popers? Karena jujur aku sendiri K-popers gitu. K-pop nih mulai booming waktu aku kelas 7 kalau nggak salah. Tahun 2016, di situ bener-bener lagi hits-hitsnya BTS, EXO, Blackpink, apalagi tuh, iKON, pokoknya grup-grup K-pop gitulah ya. Dan kadang tuh kalau K-popers suka banget yang namanya ngehalu, apalagi sama opa-opanya gitu kan. Dan kadang ngehalu pengen jadi salah satu di antara mereka. Ya karena yang kita tahu mereka tuh hidup berlimpah harta, dikenal banyak orang, cantik-cantik, ganteng-ganteng, iya kan? Dan aku suka heran gitu kalau ada yang bilang mereka tuh cuman modal tampang cakep. Please ya guys, kalian gak tahu seberapa perjuangan mereka sebelum bisa jadi mereka yang sekarang. Dikenal banyak orang gitu kan. Kenapa sih aku ngomongin K-pop dari tadi? Ya seperti di judulnya, aku pengen ngasih tahu kalian sisi gelap dari industri K-pop. Dan kalau kalian denger ini, pasti kalian bakal mikir 2 kali buat jadi idol K-pop. Oke, langsung aja. Kontrak 10 tahun. Menjadi seorang bintang K-pop, nggak hanya nandatanganin kontrak dan merekam album dalam hitungan bulan aja, melainkan dalam hitungan tahun. Seenggaknya butuh 10 tahun sebelum akhirnya mereka siap untuk masuk dapur rekaman dan diorbitkan sebagai bintang tentunya. So, ber-SNSD berharap SNSD memberikan sesuatu yang spesial. Selama 10 tahun mereka dilatih di camp K-pop dari pihak agensi. Rata-rata mereka berusia 10-13 tahun. Dengan kata lain, mereka akan terikat kontrak selama 10 tahun tanpa mendapatkan gaji atau pemasukan dari pihak agensi. Malah mereka inilah yang harus mengeluarkan biaya untuk kebutuhannya sendiri. Nggak ada yang bisa mereka lakuin selain berlatih dan menunggu. Kalau pengen ngebatalin kontrak juga mereka harus ngebayar sebanyak 3 kali lipat. Begitulah cara industri mereka bekerja. Ada yang bertahan, ada juga yang batalin niatnya menjadi idol K-pop. Gila nggak tuh? Mending gak usah sama sekali gitu kan jadi idol K-pop. Karena buat aku juga nggak mungkin. Dianggap sebagai pembantu. Selama bertahun-tahun dapat pelatihan di camp agensi, calon bintang K-pop ngabisin waktunya buat nari sama nyanyi tentunya kan. Terkadang mereka juga harus berperan sebagai seorang budak. Joken dari grup 2AM beraksi dengan gaya waria dengan total saat bermain dalam drama musical. Salah satu penyanyi bernama Joken pernah ngomong kalau dia pernah dipaksa buat bikin kopi kepada para eksekutif yang datang, bahkan sempat disuruh ngelakuin pekerjaan rumah dan ngepel lantai. Coba kalian bayangin sendiri, seorang idol K-pop yang kita pikir kehidupannya enak, ternyata malah disuruh ngelakuin pekerjaan rumah dong. Terjebak skandal seksual dan popularitas. Peluang kesuksesan yang tipis mendorong para calon entertainer menjual dirinya sama para petinggi yang bisa melancarkan karir mereka tentunya. Kadang mereka juga dipaksa agensi mereka agar tetap laku dipakai di pasaran. Dalam K-pop, hal itu disebut dengan sponsor. Padahal nyatanya mereka membarter seks untuk ketenaran. Menjadi bintang K-pop juga bisa terjun ke karir acting. Pada 2010, Korea Jong Daily melaporkan bahwa 60% aktris harus membayar peran dengan barter seksual. Salah satu korban dari praktek ini adalah Jang Jae-yeon yang dikenal sebagai Sunny dalam drama Boys Before Flowers. Jang Jae-yeon mengakhiri hidupnya dengan cara ngegantung diri di rumahnya pada 7 Maret 2009. Artis yang memainkan karakter Sunny dalam drama His Boys Before Flowers tersebut kabarnya diperlakukan sebagai budak seks oleh agensinya sendiri secara istimewa. Dan pada tahun 2009, Jang Jae-yeon ditemukan tewas di apartemennya
Dia bunuh diri karena udah gak bisa lagi tuh kerja sama pekerjaannya itu. Dalam catatan hariannya, Jaehyun mengatakan bahwa ia diharuskan melayani nafsu birahi tokoh-tokoh penting di negeri ginseng tersebut. Dan kalau dia nolak nih, pihak agensinya itu gak segan-segan bakal ngancem, bakal ngebunuh dia. Emang gak ada hati banget gak sih udah disuruh ngelayanin hawa nafsu para petinggi itu, terus diancem, dibunuh juga lagi, gimana gak stres coba tuh. Mendengar hal tersebut, pihak kepolisian segera menyerbu kantor agensi tempat Jaehyun bekerja. Di sana, polisi menemukan ruang tersembunyi yang digunakan untuk melayani nafsu bejat para tamu-tamu penting. Ruangan itu seolah-olah dibuat seperti rumah bordil dan kerap dikunjungi oleh banyak orang. Standar tampan dan cantik yang harus memaksa para idola harus melakukan operasi plastik. Setiap pribadi pasti punya standar kecantikan atau penilaian ketampanan pribadi kan? Meskipun kayak gitu, standar kecantikan di Korea tuh termasuk besar gitu. Manajemen artis bahkan gak jarang juga membuat surat kontrak kepada para artisnya untuk mempersiapkan diri melakukan operasi plastik untuk mengubah penampilan agar terlihat lebih baik kalau emang itu dibutuhin. Gak cuman itu, para penggemar juga kadang nunjukin sikap nggak enakin, kayak ngatain lah sama artisnya itu, yang dianggap kurang memenuhi standar kecantikan yang mereka pengen. Tapi nih, bakalan ngeluarin duit buat operasi itu adalah si calon entertainer itu sendiri, bukan agensinya. Padahal dia yang nyuruh, dia juga yang ngebayarin gitu kan. Beberapa girl group baru digaji setelah 2-3 tahun setelah debut mereka. Grup AOA, mereka baru dapetin gaji pertama setelah 3 tahun debut. Gaji debut mereka dan sampai 3 tahun habis buat ngebayar biaya pelatihan, makanan, rumah, yang sebelumnya tuh ditanggung sama agensinya itu. Ya bisa dibilang kayak bayar utang gitulah. Bayangin kalau debut dan sampai 4 tahun gak terlalu laku tuh mereka. Mungkin bakal lebih lama lagi dapat gaji pertamanya. Ya kan karena habis buat bayar utang doang. Berjuang dengan kondisi kesehatan mental di tengah stigma buruk masyarakat Korea Selatan. Karena terus mendapatkan tekanan secara fisik maupun mental, nggak jarang bikin para idol harus dihadapi dengan penyakit mental. Apalagi banyak idol ngabisin masa kecilnya menjadi tren dan nggak tumbuh jadi manusia seutuhnya, melainkan jadi robot para agensi hiburan. Coba aja kalian bayangin sendiri. Hidup kalian diatur sampai harus sempurna nantinya. Stres dah. Beberapa idol mengaku kalau dirinya menjadi takut disorot publik, takut kelihatan gendut. Hingga beberapa kasus yang kemudian berkembang menjadi gangguan panik dan depresi. Setelah peristiwa bunuh diri yang dilakukan Jonghyun, member dari grup SHINee yang dinaungi SM Entertainment, pembicaraan mengenai gangguan mental para idol mulai tersebar luas. Bahkan kasus terbaru yang muncul adalah meninggalnya Sulli, diduga melakukan bunuh diri karena cyberbullying. Dari kejadian itu, kalau hidup jadi seorang idola tuh gak gampang sama sekali dan harus ngadepin berbagai tekanan. Baik tekanan dari pekerjaan, perusahaan, atau agensi, sampai menuruti kemauan para fans. Sasaeng. Menjadi idol K-pop, ngehadapin penggemar tuh udah jadi hal yang biasa, bukan? Mereka beranggapan penggemar tuh merupakan bagian dalam hidup. Dan mereka tuh kayak dukungan buat idol-idol gitulah. Namun, apa jadinya nih kalau fans mereka itu termasuk dalam kategori sasaeng, atau penggemar yang sangat obsesif? Dan yang mereka lakukan kadang di luar batas. Sasaeng ini terlalu berlebihan menunjukkan kecintaannya pada seleb atau idola. Dan ada beberapa contohnya yang menurut aku paling berlebihan atau di luar batas. Yang pertama, Sasaeng fans ini ngebayar orang lain dengan jumlah besar untuk mengikuti Wanawan. Kemudian, mereka mengambil foto mereka saat berada di toilet. Bahkan ada juga Sasaeng yang berusaha merekam kegiatan member Wanawan saat di toilet. Gila nggak tuh? Sampai ke toilet segala lagi.
Hebatnya, Sasaeng fans ini ternyata juga punya informasi mengenai Wanawan sangat komplit. Bahkan, nomor ponsel member Wanawan pun juga mereka miliki. Dapat dari mana coba? Kenapa nggak bagi-bagi? Akibatnya, member Wanawan kerap kali mendapat telepon atau undangan chat dari nomor tidak dikenal. Panggilan itu suka masuk di saat yang kurang tepat, seperti saat member Wanawan tidur. Kedua, Taecyeon, member 2PM, mengungkapkan pengalaman menakutkan yang ia alami dalam sebuah wawancara. Taecyeon menerima sepucuk surat dari seorang penggemar. Ternyata surat tersebut ditulis dengan menggunakan darah menstruasi. Dengan pesan, kau tidak bisa hidup tanpa aku. Bisa dibayangin gak darah menstruasi gitu? Ditulis di kertas. Gak punya malu apa gimana gitu ya ceweknya. Ketiga, Sasaeng fan berhasil menerobos masuk ke rumah dari Jaejong JYG dan memotret wajah sang idola yang sedang tertidur. Yang lebih mengerikan lagi, Sasaeng fan tersebut mengaku telah menyentuh dan mencium Jaejong selama sang idola tertidur. Suka sih suka, tapi jangan berlebihan gitulah ya. Ya masa sampai masuk ke kamarnya terus dicium? Keempat, Kai dari boyband EXO, kalian tahu EXO kan? Dia menerima sebuah boneka dari pemberian fansnya itu. Nah, si Kai ini bawa nih bonekanya ke dorm EXO. Tapi setelah diteliti lebih lanjut, ternyata itu bukan boneka biasa. Bagian mata pada boneka itu tuh udah dipasangin semacam kamera pengintai. Canggih juga ya, ada kamera di boneka. Oke, jadi itu dia sisi gelap dari dunia industri K-pop yang kita tahu mereka semua hidup senang dan berlimpah harta, ternyata punya sisi tersendiri yang menurut aku pribadi malah nyiksa diri sendiri gitu kan. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye!